Diincar oleh Malaysia, striker Rapid V-nya malah ingin gabung timnas Indonesia. Buset dah, Bang. Malaysia berniat untuk mengikuti jejak Indonesia menaturalisasi pemain keturunan Grade A yang memiliki pengalaman Eropa. Satu nama yang kini mulai dikaitkan dengan timnas Malaysia adalah Ferdy Druijf. Penyerang 26 tahun milik klub Belanda PEC Zwolle itu disebut-sebut memiliki darah Malaysia dari sang nenek. Baru-baru ini, melalui akun Instagram @FRFutureTalents, Ferdy Druijf terang-terangan bersedia membela timnas Malaysia. Keinginan saya bermain untuk Malaysia memang ada. Saat ini saya sedang menyiapkan dokumen yang membuktikan nenek saya lahir di Malaysia. Kabar itu memang beberapa bulan lalu ya teman-teman, namun menghilang begitu saja. Nah, ada info yang mengatakan bahwa Indonesia telah mengklaim mengambil Ferdy Druijf ya dari Malaysia. Padahal kenyataannya tidak seperti itu ya teman-teman, karena ada sebab dan akibat juga yang mengakibatkan Ferdy Druijf ini diklaim oleh Malaysia telah diambil oleh Indonesia. Nah, sebenarnya ini berawal dari postingan netizen ya, atau komentar netizen yang mana pada saat Eleanor Renders memposting Indonesia, Ferdy Druijf ini berkomentar di postingan dari Eleanor Renders. Kemudian lebih lanjut, netizen Indonesia mengatakan bahwa timnas Indonesia lebih keren, lebih maju, lebih mendunia karena ikut kualifikasi Piala Dunia dan hampir mau ke Piala Dunia. Ini yang membuat Ferdy Druijf ini mencari-cari apakah ia mempunyai keturunan darah Indonesia atau tidak. Ini yang mengakibatkan media-media Malaysia ini mengatakan Indonesia telah mengklaim Ferdy Druijf. Padahal sih kenyataannya tidak. Kalau kita lihat, Ferdy Druijf ini memang mempunyai darah Belanda. Tapi yang saya tanyakan, apakah Malaysia ada hubungannya dengan Belanda? Kalau dengan Inggris wajar karena mereka adalah jajahan Inggris. Tetapi kalau dengan Belanda, ini yang perlu kita tanyakan atau pertanyakan kembali kepada Malaysia. Konon sih katanya Ferdy Druijf ini ya masih mencari-cari apakah ia mempunyai darah keturunan Indonesia, karena Indonesia saat ini memang keren ya, lolos ke kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia. Ini yang membuat ketertarikan para pemain-pemain naturalisasi ini tentu ingin mencari negara yang otomatis bisa bermain di Piala Dunia. Loh, padahal kan Malaysia udah ada peningkatan, tapi kok masih ada pemain yang nggak mau bermain untuk Malaysia gitu. Waduh, berat ini mah berat cuy. Tapi ya, ini pemain tahu mana yang terbaik cuy. Diincar oleh Malaysia, striker Rapid V-nya malah ingin gabung timnas Indonesia. Buset dah, Bang. Bang Rapid. Lu tahu mana yang terbaik, Bang Rapid. Sumpah. Ya kalau misalkan main untuk Malaysia, ya udah otomatis Bang Rapid ini bermain untuk AFF doang. Ya selebihnya apa? Main di Piala Merdeka cuy. Juara dibuat sendiri, piala dibuat sendiri, lawan juga semuanya sendiri. Tapi nih pemilihan yang bagus cuy. Udah gini aja pesan untuk negara tetangga kita nih ya. Jajain aja terus pemain khayalan kalian. Jangan lupa bermimpi setinggi mungkin ya. Kiki News guys, ada info terbaru nih. Berikut nih yang katanya nih calon pemain naturalisasi Malaysia nih. Ada pemain-pemain dari Chelsea ya. Ada siapa aja nih? Taverner, main di Bournemouth. Ada Robin main West Bromwich. Arif Aiman nih, ya kan pemain asli Malaysia. Kevin Desbury Hall pemain Chelsea. Sherman Brownhill, Kobe, Feroz Dion Kuls, Matt Dale. Saya sih Ferdy Druijf dulu dah yang dijajain dari beberapa tahun jebot lalu. Jangan kebanyakan ini deh buat Malaysia nih, Malaysia. Jangan kebanyakan JJ dah saran gue, ya. Ferdy Druijf dulu yang udah banyak dijajain, udah viral tapi belum here we go. Jangan ngikutin timnas Indonesia katanya anti pemain keturunan. Kok ngikut-ngikutin sih? Iri ya? Bilang bos. Media Amerika sebut Media timnas Amerika Indonesia Serikat adalah sebut raksasa timnas ya, Indonesia adalah raksasa yang sedang bangun dari tidurnya. Sekarang itu bukan kelasnya lagi nih King Indo dibicarakan oleh negara-negara tetangga, yaitu terutama Asia Tenggara. Tapi sekelas Amerika ya. Media Amerika itu udah menggibahkan timnas Indonesia.
dan memberi istilah raksasa yang sedang terbangun dari tidurnya. Itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Ya, timnas Indonesia bakal menjadi tim yang patut diperhitungkan di Asia. Ya, Ya, benar jadi ya. salah satu media ESPN besar ini yang merupakan bernama media ESPN ternama di itu Amerika. memberitakan bahwasanya timnas Indonesia adalah raksasa Asia yang bakal terbangun dari tidur panjangnya. Nah, hal ini berdasarkan karena timnas Indonesia itu berhasil menahan imbang Australia di laga kualifikasi Piala Dunia kemarin. Ya, kalau misalnya timnas Amerika Serikat mau menguji kekuatan dari King Indo, boleh kami jabanin. Ini jadi salah Sombong satu amat. bukti bahwasanya timnas Indonesia itu sedang disorot oleh dunia. Apalagi seandainya nanti timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026, bayangin. Ya, betul sekali ya. Siapa itu? Dunia Siapa? akan memberitakan King Indo. Oke guys, jadi gimana nih komentar kalian mengenai media Amerika Serikat yang udah membicarakan timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. Nah, ini- Dan jangan lupa klik tombol follow. Timnas bisa Dari imbang Malaysia Australia ya, karena yang juga banyak pemain mengakui naturalisasi. Inilah jenis komen yang kemajuan abang timnas baca hari Indonesia. ini setelah Indonesia yang naik ranking 130 berjaya mengikat Australia semalam. Bagi kawan-kawan yang berpendapat demikian, abang nak kongsi sesuatu dengan kamu. Tahukah anda dari 24 pemain yang mewakili Australia untuk kualifikasi 50% Piala Dunia ya, ini, pemain 50% naturalisasi dari terdiri Australia. daripada pemain naturalisasi warisan dan ada juga yang tak ada darah Australia. Satu lagi Perancis contoh, juga. korang tahu pasukan France yang menang Piala Dunia 2018, 87% pemain adalah naturalisasi dan tak ada darah Perancis. Ini termasuk Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Ousmane dan Bale dan banyak lagi. Persoalannya, adakah berbaloi kita melepaskan pemain yang berbakat disebabkan oleh asal-usul mereka? Pendapat abang, asalkan pemain itu memberi yang terbaik untuk pasukan kebangsaan dan Mantap bangga sekali. menjadi rakyat negara itu, kasih jalan. Kita pun Apa tahu ni? ada kes pemain tempatan yang lebih rela main untuk klub daripada negara. Apa benda ni weh? Kalian setuju dengan abang tak? Komen kat sini. Guys, Setuju kalau jangan ini. terkejut kalau tim Malaysia ranking bawah 100 lepas Oh, ni. ada Sebab dua dengar cerita ada dua pemain player naturalisasi naturalisasi yang yang, akan masuk, akan ya. diserap masuk ke skuad Harimau Malaya. Okey, siapakah dua player ni? Aku akan cerita. Sebelum tu, korang yang belum follow lagi akaun ni, minat konten-konten bola sepak, kena tekan butang follow. Dah follow? Beneran ni? Mantap bos. Pemain pertama Joshua yang kita Brownhill. cuba dapatkan adalah Joshua Brownhill, pemain England yang bermain untuk kelab Burnley. Dan dengar cerita, harga market dia adalah 15 juta euro. Kalau Wow. dia join tim Malaysia, menjadikan player ni player paling mahal, player Mahal, ya. paling bernilai dekat Asia Tenggara. Dia juga ada balas email untuk mengklarifikasikan dia punya darah Malaysia lah. Sebenarnya nenek dia ada darah Malaysia dan dia juga ada tulis dekat sini yang dia open to consider. Maknanya dia mungkin berminat untuk bermain. Yelah, dekat negara England banyak sangat talent, banyak sangat player. Macam mana nak masuk kan? Baik main untuk Malaysia, betul tak? Joshua Brownhill ni adalah seorang midfielder yang sudah pun berumur 28 tahun. Maknanya dia pemain yang memang dah berpengalaman lah, bukan budak muda. Berbeza pula dengan Iggy Huben, pemain Belanda yang baru berusia 19 tahun. Maknanya ini bakat barulah. Sebab itulah harga dia pun 200k. Tak adalah Wah. 15 juta macam player yang ini. Okey, so korang bagi pendapat korang, adakah dua pemain ni akan bermain untuk Ferdy Malaysia? Druif ya. Termasuklah Ferdy Yang Druif hilang yang tak tahu apa ceritanya. cerita tu. Okey, komen dekat bawah dan macam biasa yang belum follow korang kena tekan butang follow. Malaysia rumornya semakin kencang untuk mendatangkan pemain keturunan yang ada Gencar di aja Inggris. dia ya. Wow, Mereka nih belum bahkan apa-apa udah starting ya. bikin starting kalau misalkan pemain-pemain ini datang ke timnas mereka nih guys. Bahkan ada yang main di Chelsea, Bournemouth, Burnley, kaptennya sendiri, Bro Hill itu. Terus juga ada yang main di Albion, War-war ya. JDT, ada di Go Ahead Beberapa Eagles pemain nih yang keturunan yang santer mau banget nih. gabung. MD Jil katanya dia punya keturunan asal Malaysia. Terus juga ada di JDT, ada di Buriram, dan kipernya tetap Sihan di JDT. Nah, gimana nih guys menurut lo? Apakah ini yang dibikin sama fans Malaysia akan terwujud? Nah, kita tahu ya, mereka sekarang udah meniru gaya Indonesia, mencari pemain-pemain keturunan ataupun punya Semua darah meniru dari nenek, Indonesia ya, kakek, mencari saudara, pemain-pemain keturunan yang sepupu, mempunyai darah maupun apapun itu dari negara negaranya, misalkan masing-masing. Malaysia gitu. Apakah bakal kejadian nih di musim 2024 atau 2025? Itu yang baru kita tunggu. Itulah berita bola 15 detik. Coba mulai guys, let's go. Emang masih zaman guys. Emang masih zaman ngikut kualifikasi Piala Asia.
Aduh, negara tetangga kita guys, negara tetangga kita lagi ketar-ketir guys. Gimana caranya bisa masuk ke kualifikasi Piala Asia di pot pertama nih. Ini gini kita lihat guys, jika kita nak masuk pot pertama, kita perlu pintas ranking India sebelum Desember. Buset dah, gimana mau ngelewatin India kalau misalkan kalian cuma bisa mengandalkan Piala Merdeka kalian. Kejuaraan yang diadakan sendiri, piala yang dibuat sendiri, dan mencari lawan pun semaunya sendiri. Gimana mau bisa ngalahin ranking India kalau bisa kayak gitu terus? Tapi ya kita sebagai negara Indonesia, kita support terus ya negara tetangga biar bisa ngadain Piala Merdeka lebih banyak lagi. Biar apa? Biar cepet naik rankingnya. Netizen Malaysia, Masyarakat Malaysia sindir sindir timnas dengan Indonesia pamer ya, yang trofi masih Piala nol trofi Merdeka. di tahun 2020. Ya sebenarnya nggak ada hubungannya ya Malaysia ikut Piala Merdeka dengan Indonesia, karena Indonesia kan main di kualifikasi Piala Dunia. Tapi ketika timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 tanggal 5, Malaysia kayaknya merasa iri. Nah ketika tanggal 8 Malaysia berhasil menjadi juara Piala Merdeka dengan mengalahkan Lebanon 1-0, Malaysia, rakyat Malaysia itu pamer trofinya kepada Indonesia. Ya mereka memamerkan trofi karena Walaupun Indonesia belum katanya belum pernah dapat trofi tahun 2024. ujung-ujungnya Terus yang kan kedua, Piala mereka Dunia. pamer rank FIFA. Karena waktu itu Malaysia naik ke urutan 131, sementara Indonesia turun ke 132. Bahkan bukan cuma netizen Malaysia ya yang pamer di akun Instagram dan juga di Twitter, tapi media Malaysia juga pamer ranking FIFA ya. Jadi seolah-olah mereka memang agak terganggu dengan timnas Indonesia yang lagi mendunia. Padahal sekali lagi ku tegaskan, nggak ada kaitan loh ya Malaysia di Piala Merdeka dengan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Beda turnamen. Tapi Malaysia selalu nyenggol-nyenggol Indonesia. Nah akhirnya Dibayar netizen lunas Malaysia oleh dan media Indonesia. Malaysia itu terbungkam ketika tadi malam timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia. Ya selama ini media Malaysia dan netizen Malaysia selalu pamer ya dengan sejarah Malaysia pernah menahan imbang Korea Selatan 3-3 di Piala Asia, dan itu selalu mereka bawa-bawa untuk menyenggol Indonesia. Dan malam tadi media Malaysia, netizen Malaysia, influencer Malaysia itu terbungkam setelah melihat timnas Indonesia mampu menahan Arab Saudi, mampu menahan Australia yang jauh lebih kuat daripada Korea Selatan. Jadi gimana nih netizen Malaysia? Masih perlu nggak piala itu, trofi itu ya? Gimana? Masih berani nyenggol Indonesia nggak? Salam di Mateo. Nah, oke, pertanggal hari ini ya bahwa peringkat Indonesia dan Malaysia itu sudah kita bisa lihat di mana Indonesia berada di atas Malaysia, tepatnya di ranking 129. Sementara Malaysia yang berhasil menjadi juara Piala Merdeka yang diadakan sendiri itu naik ke beberapa tingkat di urutan 132. Namun melihat hasil dari Indonesia versus Australia di laga terakhir ini, sepertinya netizen Malaysia mulai terbungkam ya, karena Indonesia mendapat poin 8. Itu artinya Indonesia kembali melewati Malaysia di ranking FIFA. Karena sebelumnya setelah Malaysia berhasil menjadi juara di Piala Merdeka, itu banyak netizen yang kuar-kuan ya bahwa ranking timnas Malaysia berada di atas Indonesia setelah membungkam Lebanon di partai final. Tetapi kita bisa lihat setelah pertandingan Indonesia versus Australia yang begitu seru, begitu menegangkan bagi rakyat Indonesia dan para pencinta timnas Indonesia, bagaimana pertandingannya begitu seru walaupun kita bertahan mati-matian untuk bisa mengamankan dari kebobolan, tetapi berkat kerjasama pemain dan pelatih ini membuat Indonesia mendapatkan poin 8. Itu artinya Indonesia masih mempunyai kesempatan besar untuk bersaing dengan negara-negara kuat untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi kita berbicara tadi tentang pemain keturunan atau naturalisasi yang mengatakan bahwa salah satu pemain yang ingin dinaturalisasi oleh Malaysia itu diklaim merapat ke Indonesia, padahal nyatanya kan tidak ya, karena Ferdi Druip ini adalah pemain yang mempunyai keturunan dari Malaysia, tetapi setelah melihat postingan-postingan yang dilakukan para netizen maupun masukan-masukan ini membuat ketertarikan dari Jordi Druip ini
ingin bergabung dengan skuad Garuda karena Indonesia mempunyai potensi yang sangat bagus ke depannya, karena Indonesia saat ini kan sedang maju sepak bolanya, bahkan media Amerika yang menyebut Indonesia adalah raja yang baru bangun dari tidurnya. Ini artinya media luar sangat mengakui ya, kemajuan sepak bola Indonesia, tetapi ya yang namanya tetangga apa boleh buat ya. Kita maju pasti ada saja tetangga yang berbisik-bisik. Tetapi itu jangan dimasukkan dalam hati, itu dijadikan motivasi buat kita ke depannya bagaimana sepak bola kita bisa berkembang. Oke, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bantu like, subscribe channel originalnya yakni Kedel TV agar channelnya bisa berkembang. Jangan lupa juga subscribe channel ini. Oke, berjumpa lagi di video selanjutnya dan salam olahraga.